Aristoteles berkata, marah itu mudah. Tetapi marah kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan di waktu yang tepat, dengan kadar yang tepat, itu tidak mudah, sulit. Nah, hari ini kita mendengarkan Yesus marah. Kemarin Yesus menangis. Ini adalah dua emosi dasar manusia. Kebetulan tadi saya mengajar di Akbar tentang emosi. Emosi dasar, salah satunya dua emosi dasar manusia yang negatif, yaitu marah dan sedih. Negatif bukan berarti tidak baik, tapi itu adalah ekspresi terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Nah, hari ini Yesus marah ya. Kemarin Yesus menangis di Yerusalem, hari ini Yesus marah karena orang-orang menjadikan rumah doa Bait Allah itu sebagai sarang penyamun. Kalau di situ dikatakan tempat berdagang. Sehingga Yesus marah karena orang mengalihfungsikan rumah doa atau Bait Allah sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, tempat yang nyaman, menjadi sarang penyamun, menjadi di mana tempat adanya jual beli dan mungkin juga ada praktik korupsi, praktik suap di sana, sehingga tidak lagi menjadi Bait Allah yang sesungguhnya. Dia tidak menjadi tempat orang merasa nyaman atau berjumpa dengan Tuhan dan berdoa di sana. Tapi justru di sana jadi tempat bersarang penyamun yang berjubah. Karena di situ dikatakan bahwa para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang bersekongkol dengan para pedagang itu, mereka tidak menyukai tindakan kenabian yang dibuat oleh Yesus di situ. Sehingga mereka dikatakan tadi berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, para saudara yang terkasih, marah itu memang tidak gampang. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu takut marah, takut untuk menjadi tegas, takut untuk menjadi nabi di tengah situasi yang mungkin membutuhkan koreksi seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita memilih lebih baik kita diam terhadap situasi yang mungkin harusnya kita perbaiki. Seperti misalnya di dalam komunitas mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita katakan kepada teman-teman kita atau mungkin kepada staf, kita lebih baik diam, mencari aman. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan pertama tadi, Yohanes dalam kitab Wahyu dikatakan malaikat menyuruh dia memakan kitab itu. Memang terasa pahit, ya terasa manis seperti madu dalam mulut. Enak sekali itu bagi orang yang percaya sabda Tuhan itu memang enak. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau bahwa sabda itu hanya tinggal dalam diri kita saja. Sehingga tadi dikatakan ketika dimakan itu terasa pahit dalam perut. Berarti harus dimuntahkan, harus dikeluarkan, jangan disimpan untuk diri kita sendiri. Itu berarti ya, dalam konteks hubungan tadi dengan apa yang saya katakan di bacaan Injil, kita mungkin seringkali mencari kenyamanan. Di dalam pembinaan ini mungkin kita cari aman, dan kita membiarkan mungkin situasi yang kita rasa harus dikoreksi, kita tahu bahwa harus dikoreksi, berjalan seperti itu. Nah, hari ini kita diminta jangan hanya menikmati manisnya, mungkin yang bagi orang yang mau untuk dibina, bagi orang yang beriman, ya, sabda Tuhan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita berani seperti Yesus, marah atau menjadi tegas jika kita menemukan sesuatu yang harus kita tegur atau yang harus kita koreksi, supaya kita bisa berjalan bersama ke jalan yang benar, bukan membiarkan biar dia kok nanti nak lulus, kita yang mau lulus. Hingga kita berjalan sendiri, orang lain tetap jatuh dalam pencobaan. Mari hari ini kita belajar dari bacaan-bacaan kitab suci untuk berani tegas, berani menjadi pewarta kebenaran, kebaikan, khususnya dalam lingkup hidup kita di komunitas ini, supaya komunitas ini bisa berjalan sebagaimana yang sudah diatur, sebagaimana yang ada dalam direktorium, sebagaimana semestinya sebuah biara, supaya kita tidak mentolerir penyimpangan-penyimpangan, dan akhirnya membuat itu
seperti biasa saja. Mari kita berjuang supaya kita hidup berusaha menjadi benar dan berani mengatakan kepada orang lain bahwa apa yang mereka buat itu salah dan harus diperbaiki supaya kita berjalan bersama dalam proses pembinaan menjadi lebih baik.